Nusantara.com, saya Anistia di sini. Di sini saya bakalan wawancara cast dari film Selesai, film yang bakal tayang tanggal 13 Agustus besok. Tentunya kalian udah lihat di YouTube dan di media sosial trailernya. Nah, tunggu apa lagi, langsung aja yuk kita sapa Kak Gading dan Kak Tompi. Oke, Kak Gading dan Kak Tompi. Senang sekali bisa bertemu kakak-kakak di sini. Oh, udah. Di hari Minggu ini. Kabarnya gimana, Kak? Baik dong. Oke, alhamdulillah. Sehat-sehat selalu ya, Kak ya. Pertanyaan pertama untuk Kak Tompi dulu. Nah, ini film Selesai ini bercerita tentang apa sih, Kak? Kalau boleh tahu. Ini film dengan tema keluarga, tapi kontennya sih tentang perselingkuhan ya. Nah ada cumanya. Perselingkuhan itu sesuatu yang sebenarnya tidak jarang kita temukan di sekitar kita lah, gitu, ya kan? Nah, jadi kita coba ngasih perspektif tentang kenapa ini bisa terjadi, gitu. Apa tips-tips menjadi pelakor yang baik, gitu. Oke. Iya dong. Iya. Pelakor itu menjadi salah dari perspektif istri pertama. Tapi kalau dari perspektif pelakor belum tentu kan, gitu. Dari perspektif si suami belum tentu kan. Nah, ini harus dibuka supaya ada bahan koreksi. Oh, berarti gitu. Filmnya menceritakan dan menggali tentang itu ya, Kak ya? Iya, jangan-jangan gue dibeginiin gara-gara gue ini, gitu kan, gitu. Berarti gue nggak boleh gini dong, koreksi gitu. Sebab akibat. Cuma memang kita bungkus dengan komedi, kita bungkus dengan misteri, kita bungkus dengan balutan dramanya gitu. Tapi sebenarnya itu sih bagaimana peran mertua dalam rumah tangga. Kan banyak tuh mertua yang ngeselin ya. Mertuaku enggak sih, ya. Alhamdulillah. tapi kan ada banyak, kan sering kita baca cerita tentang itu kan, tentang orang tua yang terlalu ikut campur gitu. Nah, itu semua kita bahas di sini. Oke, apa yang melatar belakangi Kak Tompi ini membuat film Selesai, Kak? Satu emang saya lagi pengen syuting aja sih, pengen bikin film. Terus memang udah lama ngobrol sama Gading, pengen banget punya film yang bisa melibatkan si Gading sebagai pemeran utamanya gitu. Oh ya, berarti emang dari awal udah klik sama Kak Gading ya? Iya. Nah, kalau dari Kak Gading sendiri, kenapa nih pengen jadi Broto di film ini? Bisa diceritain nggak, Kak? Awalnya ditawarin sama Kak Tompi gimana? Ya, kalau aku sih sebenarnya pingin kerja sama Tompi itu udah lama sebenarnya. Temenannya udah lama, cuman kerja barengnya baru kali ini kesampaian. Jadi sebelumnya udah waktu itu mau bantu-bantu di Pretty Boys, cuman nggak bisa gitu. Jadi akhirnya begitu Tompi bilang, "Ding ya, pokoknya gue mesti ada satu film sama lo," gitu. Dan begitu skripnya ada film Selesai ini, menurut aku juga ini challenging banget gitu. Ini kayaknya gue tertantang banget ya untuk ngerjain ini. Ditambah dengan line up yang keren-keren semua, jadi kayaknya bego aja kalau nggak diambil kerjaannya. Oh iya, syukurlah ya Kak ya. Nah, untuk tadi sempat disinggung sama Kak Gading, Pretty Boys ini kan genrenya itu komedi ya, Kak Tompi ya? Ya. Nah, itu ada tantangan sendiri nggak dari yang genre komedi ke sekarang yang bener-bener drama banget? Ini ada tantangannya nggak, Kak? Perbedaan itu? Enggak sih ya, karena kalau saya ngerjain film, saya senangnya kompleks ya. Oke. Jadi genre komedi itu kan bukan berarti kayak ngelawak-ngelawak doang gitu. Jadi approach secara sinematografi, secara directing, secara alur cerita harus kompleks gitu. Oke. Saya nggak senang film murahan gitu. Oke. Murahan secara eksekusi maupun murahan secara looks ya. Gitu. Jadi apa yang saya kerjakan di Pretty Boys ya di film Selesai ini semacam penyempurnaannya aja. Oke. Gimana sih caranya meramu film yang kualitasnya benar-benar bagus kayak gini, gimana Kak ceritanya? Soalnya sempat lihat trailer juga. Pada dasarnya tidak ada film perfect sih. Ya, jadi even sekarang saya ngerjakan Selesai udah beres. Apakah sempurna? Tentu enggak gitu. Ada plus minusnya di sana sini gitu, which is itu normal. Namun yang pasti adalah setiap saya berkarya itu adalah yang terbaik yang saya bisa kerjakan pada saat itu.
Oke. gitu, dengan berbagai permasalahan yang ada gitu. Yang kadang-kadang kita berencana A, B, C, tapi begitu eksekusi ada aja yang jadi masalah. Hmm. Kalau Gitu. kalau untuk proses syutingnya sendiri gimana Kak? Ini lagi masa pandemi nih, tentunya berbeda banget kan Kak kalau misalnya syuting sebelum pandemi sama pas masa pandemi, ada tantangannya sendiri Kak dari Kak Gading mungkin? Silakan Ding. Iya, ini juga sebenarnya pas kita kerja juga pas bukan awal-awal sih, tahun lalu pas pandemi juga. Jadi ada keterbatasan lokasi dan mungkin makanya cerita ini dibuat benar-benar relate pada saat itu gitu ya, pada saat sekarang pandemi. Jadi dan mungkin juga walaupun cerita ini fiktif gitu ya, mungkin ada yang ngalamin juga kejadian-kejadian seperti ini karena mau nggak mau kita harus terjebak di rumah, nggak bisa kemana-mana. Semua harus jaga protokol kesehatan, tapi dengan keterbatasan yang ada kita berusaha semaksimal mungkin sih, maksudnya dari ya untungnya juga pemainnya juga tidak terlalu banyak, lokasinya juga cuma di rumah aja, jadi dengan keterbatasan yang ada kita coba kasih semaksimal mungkin sih. Kalau saya pribadi sih nggak ada kendala sih, maksudnya enjoy aja kemarin. Oh, enjoy aja. Syukurlah. Untuk proses syutingnya berapa lama Kak Tompi? Kita syuting totalnya 7 hari ya. Oh 3 plus 4 ya. gitu. 3 plus 4. Jadi terbagi, ada sempat ke break sebentar. Terus 4 hari kemudian yang session keduanya 4 hari. Oh, oke. Kalau untuk Kak Gading ini kan memerankan tokoh Broto ya Kak ya. Nah, karakter Broto ini seperti apa sih Kak? Kalau boleh cerita, dan seberapa banyak ada kemiripan nggak dengan Kak Gading di dunia nyata? Kalau Broto sendiri, Broto nih ya seumuran saya juga lah, 39-an, memang udah nikah 7 tahun tapi belum punya anak. Ini Broto lumayan anak mami lah, maksudnya orang tuanya masih selalu ikut campur dalam keputusan dia berumah tangga. Oke. Kalau kemiripan sama Gading nggak ada. Jadi ini Broto benar-benar beda karena kalau di kehidupan benerannya Gading nggak manja. Orang tua benar-benar memberikan kebebasan, yang bertanggung jawab. Terus kalau dalam hubungan berumah tangga 7 tahun belum punya anak, saya 1 tahun mirip udah Darto punya. Ya. Iya, lebih mirip yang nulis. Malah lebih mirip sama yang nulis, oke. Jadi based on true story of Darto sebenarnya. Oh, oke. Oke, Kak Gading, ini kan kakak lawan mainnya itu Kak Ariel sama Kak Anya. Yang mereka ini masih single dan belum pernah menikah. Itu ada ketantangan sendiri nggak sih Kak? Harus. Kalau saya nggak ada. Saya nggak ada. Mungkin kalau itu harus ditanya sama Ariel sama Anyanya. Cuman kalau saya sendiri, saya senang banget ketemu sama lawan main yang maksudnya yang mau total, mau memberikan mau explore juga bareng-bareng. Jadi kita ketika reading atau ketika sebelum kita mau kita bikin gimana ya gitu, maksudnya nggak ada lagi boundaries. Jadi karena pasti masing-masing pemain pasti nggak pingin tampil jelek gitu kan, karena ini film yang akan ditonton banyak orang, jadi masing-masing mau ngeluarin 100%. Arielnya oke banget, Anyanya oke banget gitu. Kalau saya merasa orang paling beruntung kali di film ini. Oh ya, syukurlah. Untuk proses pembangunan karakter Broto sendiri berapa lama Kak kira-kira Kak kemarin? Enggak lama sih, kita reading sepertinya ada 2-3 kali sebelum syuting ya. Ada 2 atau 3 kali kalau nggak salah. Cuman untungnya adalah kita sudah kenal duluan. Jadi mereka ini adalah teman-teman, tapi memang balik lagi kayak saya, Tompi, Ariel, Anya. Ini udah temenan cukup lama tapi belum pernah kerja bareng. Jadi begitu kerja malah ternyata asik banget ya gitu. Jadi kita semuanya merasa beruntung lah ditemuin di satu proyek ini gitu. Oke. Kalau untuk Kak Tompi nih, pertimbangan Kak Tompi untuk memilih Kak Gading dan Kak Anya dan Kak Ariel tuh apa Kak? Pertimbangan. Satu, saya selalu ngelihat kompetensi sih, kemampuan ya. Skrip ini menurut saya rumit. Skrip ini rumit, antara jelek banget atau bagus banget, cuma 2 pilihan. Gitu. Kalau nggak jadi sinetron, jadi film gitu. Nah, kita menghindari
Jangan sampai selesainya jadi sinetron ya, Ding ya. Iya dong. Jadi untuk itu perlu pemain dengan kemampuan, kalau kalimatnya mungkin apa ya, yang khusus gitu ya, yang bisa menerjemahkan dialognya dengan baik, delivery dialognya dengan baik gitu. Nah itu dari awal memang saya udah milih Gading gitu. Terus kalau Ariel atau Anya yang sama, dua-duanya saya ngelihat potensi kemampuan mereka berakting, ya udah tinggal dapat kesempatan aja kan gitu. Saya kasih kesempatan, ngobrol sama teman-teman, semua pada setuju, ya udah. Nah memang yang paling berat itu meyakinkan mereka untuk jangan mundur tengah jalan gitu, karena ada adegan-adegan yang memang akan terkesan, nah ini kalimatnya itu, akan terkesan keras gitu, ya keras baik itu secara sudut pandang seks, sudut pandang vulgar gitu, keras. Tapi sebenarnya kita nggak murahan gitu, ya approach-nya nggak murahan, tapi untuk ngeliatin orang itu nggak pakai baju, nggak harus dibuka bajunya, gitu, ya kan? Tapi kita bisa menggiring penonton untuk berpikir, wah dia pasti nggak pakai baju. Padahal sebenarnya waktu kita syuting full pakai baju. Gitu. Jadi akan ada adegan-adegan begituannya tuh yang menggiring orang untuk berpikir ke arah sana. Gitu. Nah itu kenapa film ini memang sebaiknya jangan ditonton dengan anak SD. 18 plus jadi, ya Kak ya? Ya anak SD suruh nonton itu aja dulu kartun gitu, bapak ibunya nonton ini. Gitu. Jadi emang sama Ariel sama Anya saya bilang dari awal gitu, ntar bakal mereka baca skrip. Nah di scene ini saya yakinkan mereka bahwasanya saya tidak akan mendirectnya secara murahan, ya. Eksekusinya tidak akan murahan, jadi nggak akan jadi film porno, nggak akan jadi film jorok, nggak akan jadi film dewasa yang aduh kok gini sih murahan banget, nggak bakalan gitu. Tapi orang akan berpikir jauh banget pasti gitu. Untuk proses risetnya sendiri gimana sih Kak? Nggak ada riset ya, karena ini kan kehidupan yang bercerita tentang apa yang sering kita lihat aja, jadi very easy gitu. Kalau saya bikin film tentang makhluk planet, baru saya akan riset banyak gitu. Tapi kalau tentang keluarga, ya nggak perlu rasanya. Oh iya, oke. Gimana caranya Kak Tompi training Kak Gading untuk menjiwai tokoh ini gitu? Gimana Kak? Wah nggak perlu kalau itu mah. Kalau itu nggak perlu. Kak Gading udah jago banget ya? Iya dari awal nggak jago banget sih, ya biasa aja. Nggak ada gini. Aktor yang baik atau aktris yang baik menurut saya adalah tahu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Gitu, seperlunya aja gitu. Nah, saya ngelihat Gading, Anya, Ariel itu mereka udah punya sense itu sih. Gitu. Jadi dia nggak akan berakting yang lebay gitu, nggak. Jadi semuanya tuh seperlunya. Jadi orang lihat nggak, iya sih gue kalau marah gitu sih. Iya sih kakak gue kalau marah gitu sih. Gitu. Jadi akan ngerasa dekat gitu sama apa yang mereka kerjain. Nah, di proses reading saya cuma nekanin ke mereka personality karakter doang gitu. Itu yang saya tanamin gitu. Misalnya, Ding, lo di sini menjadi orang yang begini gitu. Jadi dengan karakter itu misalnya gini, lo adalah orang yang pelupa gitu. Oh, jadi setiap dialog walaupun di skrip nggak mungkin tertulis dia lupa kalau begini, tapi itu menunjukkan ke arah sana gitu. Nah kan cara ngomongnya kan beda. Oh gitu ya, emang iya ya. Masa sih? Karena ada ekspresi begitunya tuh. Nah karakter personality itu yang kita tanamin, yang menjadi tugas saya sebagai director untuk memantapkan supaya konsisten dari awal sampai habis gitu. Jadi nggak lompat-lompat karakter. Kalau untuk Kak Gading sendiri, ada adegan yang sangat challenging gitu nggak Kak? Ada. Jadi ada beberapa scene yang kita gabung jadi satu. Ini emotionnya tense banget gitu, dialognya juga pemainnya cukup waktu itu kumpul semua pemain ada di situ, dialognya juga tense gitu, emosinya juga tense. Itu yang paling sulit sih. Ada beberapa. Jadi ada di ruang tamu, ada di kamar, itu benar-benar yang benar-benar nguras emosi dan karena ya kalau
syuting dengan emosi gitu jauh lebih capek daripada syuting lari-larian gitu. Jadi jadi emosi itu harus dijaga gitu. Apalagi kalau misalnya pas kita lagi take terus misalnya di tengah jalan, terus tiba-tiba ada kelupaan atau ada apa gitu. Walaupun direkturnya mungkin belum nge-cut, tapi kadang-kadang kita anjir salah nih bang, kayak gitu. Terus oke, kita coba lagi. Jadi adegan-adegan seperti itu yang ngumpulin beberapa pemain dengan tingkat emosional yang tinggi, dengan pace-nya juga, dengan dialog-dialog yang harus disampaikan, itu menurut saya lebih menantang gitu. Kenapa sih Kak, halayak ini wajib banget nonton film selesai, menurut Kak Gading? Pertama karena film ini dibikin pakai hati. Ini film bagus dengan cerita yang relate banget mungkin dengan beberapa teman-teman yang ngalamin, walaupun mungkin doanya nggak ke situ ya perselingkuhannya. Cuman pasti sedikit banyak kita melihat seperti kejadian seperti ini mungkin dekat banget dengan kita gitu. Jadi film ini dibuat seril mungkin dengan dialog juga senyata mungkin, walaupun mungkin ya ini film yang cukup vulgar dalam arti kata vulgar dari gambar, dari adegan, dari dialog. Tapi ini film yang real banget gitu. Ini film yang dekat banget dengan kita dan dibalut dengan sinematografi yang top banget, dieksekusi baik banget sama Tompi. Jadi menurutku, I think this is one of the best movie in 2021. Kalau untuk Kak Tompi sendiri gimana nih Kak? Kenapa sih halayak ini wajib banget nonton film selesai? Ada apa di film ini? Ya satu saya rasa dengan PPKM orang butuh hiburan ya. Bingung kan menonton film di OTT udah pada habis kan, nah ini film baru, cobain deh. Terus yang kedua, ya benar kayak kata Gading tadi, ini udah saatnya Indonesia itu punya film yang frontal gitu. Yang orang nonton tuh terkaget-kaget karena trailernya aja. Anda udah nonton belum trailernya? Udah dong. Nah, kaget nggak? Udah nonton. Kaget nggak? Pengen buru-buru nonton. Nah itu, jadi sense itu yang kita pengen gitu. Karena hampir semua orang yang nonton trailernya, komentarnya pasti, wah gila, hah serius nih dialognya kayak gini gitu. Itu kan ada terkesan berani banget ya filmnya itu. Nah gimana caranya? Nah, pertanyaan saya nih, Anistia, yang kamu lihat di trailer, di dunia nyata sering nggak begitu? Iya sih, iya sering. Kan? Tapi jarang ada di film kayak gitu, jarang. Nah, kita itu terjebak selalu di situ sih. Padahal film seharusnya memperlihatkan apa yang biasa kita lihat. Oke, bener banget. Gitu. Terus kita bikin film yang ngibulin orang gitu. Terus marah sama pasangan yang berbuat kayak gitu, ketahuan, terus ngomongnya cuma, aku nggak nyangka kamu berhubungan badan sama dia. Nggak bakalan keluar kata-kata itu. Dalam kehidupan nyata nggak bakalan. Benar. Gitu. Pasti akan ngomong ngentit, gitu, ya kan? Gitu. Jadi emang ya itu kita harus melihat, harus terbiasa begitu gitu. Jadi bukan tendensi untuk bikin film ngomong jorok, bukan, karena memang kebetulan sinarinya tentang itu gitu. Nah, saya berharap ini bisa menjadi lompatan ya gitu untuk memancing yang lain juga untuk ikutan berani seril mungkin gitu. Ini aja udah kita halus-halusin nih. Halusnya segitu. Kalau nggak dihalusin lebih gila lagi. Oke, nah kalau untuk Kak Gading sendiri yang memerankan scene-scene yang seperti itu gimana nih Kak? Ada tantangannya atau gimana nih? Iya, maksudnya ya benar kata Topi. Maksudnya approach-nya adalah film ini kan seril mungkin gitu. Kita bukan film yang menghalus-haluskan bahasa ketika kita berada di posisi itu juga pasti kita akan semarah itu. Jadi menurut saya ya ini tantangan, maksudnya ini satu tim yang bikin film ini adalah menurut saya orang-orang yang cukup berani. Maksudnya Darto sebagai penulis skrip dia berani nulis seperti itu, Tompi juga mau mengeksekusinya, kita pemain-pemain juga nggak keberatan, jadi memang ya ini harus dieksekusi dengan berani dan hasilnya ya nanti yang teman-teman akan nonton tanggal 13 gitu. Kalau untuk Kak Gading sendiri, ketika memerankan adegan seperti itu, pembangunan chemistry-nya gimana tuh Kak? Itu kan kedua perempuan yang berbeda ya Kak ya? Iya, kebetulan
Ya itu tadi karena kita udah kenal justru malah lebih enak gitu. Mungkin kalau misalnya nggak kenal justru malah gimana ya gitu. Jadi ya kita Yang banyak kita ngobrol. takutin justru kebablasan sebenarnya. Itu dah. Nah, kebetulan kalau yang adegan dekat dengan banyak perempuan, nah itu gading banget. Relate di dunia nyata ya Kak Ah, gadingnya. itu relate di dunia nyata yang bagian itu aja. Ya kebetulan ya itu tadi karena udah kenal terus ya sama-sama nggak pingin bikin jelek filmnya karena kalau misalnya kita tahan-tahan kita batas-batasin nggak akan bagus karena ya lu istri gua ya berarti kan harus ada adegan intim harus mesra lu selingkuhan gua ya nggak mungkin lu selingkuh dari istri lu cuman pegangan tangan doang kan nggak mungkin gitu jadi ini memang real banget Iya. pasti pemain-pemain yang nggak mau jelek ya akan melakukan hal-hal apapun yang ditulis dalam skrip Yang jaim ya. Iya, yang udah didiskusikan bareng-bareng, udah di read bareng segala macam, ya pasti akan total gitu. Jadi nggak mungkin ada batasan-batasan. Maksudnya nggak mungkin nahan-nahan lah gitu. Okay. Walaupun kita tahu itu hanya sebatas sampai sutradara bilang cut, udah beres gitu. Di sini kan ada Ibu Marini ya Kak ya, sebagai artis senior gitu. Gimana Kak? Deg-degan nggak pas syuting sama Ibu Marini ini? Enggak, kebetulan itu semua kalau saya pribadi kebetulan itu semua dari Ibu Marini semua pemain saya udah kenal sebelum kita ada di lokasi syuting. Bu Marini malah teman main bapaknya Gading. Iya. Temannya dulu main sama bapak saya sekarang main sama anaknya. Jadi malah cerita dulu papamu itu begini gitu, malah ngebongkar rahasia masa lalu. Asik ya Kak ya. Untuk syutingnya 7 hari itu udah cukup ya Kak? Maksudnya? Ya cukup, orang film udah kelar, Mbak. Oh, sebentar banget soalnya syutingnya. Saya nggak ngira. Sebentar itu karena sebenarnya nggak sebentar, karena kita kerjanya efektif aja sih. Oh, efektif. Saya termasuk director yang nggak suka ngulang-ngulang adegan gitu. Oh. Jadi hanya yang kita perlu membiasakan diri bekerja untuk tahu apa yang kita mau. Ini contoh ya. Dulu saya pernah nih terlibat dalam satu proyek, adegannya minum doang. Cuma minum begini doang nih. Dah, itu iklan. Saya syuting sampai ada kali 40-50 kali take. Sampai akhirnya saya agak kesel sama sutradaranya. Saya bilang sama dia, lo maunya gue minum kayak apa? Liatin. Itu liatin ke gue, lo maunya gue minum kayak apa? Gue akan kerjain persis seperti yang lo mau. Terus dia jawabannya itu lebih ngeselin sih. Maaf mas, sebenarnya aku juga belum tahu sih bagusnya gimana. Jadi kita sama-sama cari. Nah ini artinya, sorry ya, kalau dia nonton ini mudah-mudahan jadi catatan buat dia gitu. Artinya lo belum pantas jadi director. Oke. Lo harus udah tahu. Lo namanya kan kita nggak direct. Kalau lo mau jadi imam, lo harus udah bisa baca, harus udah tahu bacaannya dong, rukunnya dong. Iya kan? Kalau lo mau jadi supir, lo harus bisa nyetir, jangan coba aja injek-injek dulu sepatu jalan mobilnya, ya nggak bisa gitu dong. Gitu. Jadi ngedirect pun begitu, lo harus udah tahu lo mau bikin apa. Lo mau tense-nya gimana, mau kayak gitu. Perkara jelek nggak bagus itu urusan lain. Oh ternyata eksekusi Tompi nggak bagus, bisa aja. Gitu. Tapi at least gue tahu gue mau bikin segitu aja, gitu kan. Oke. Jadi itu penting sih, seorang director saya rasa harus tahu persis apa yang dia mau. Lo mau ngambil angle mana nih? Jangan pemain itu disuruh semua angle. Kadang-kadang take 1 minum doang tapi keluarin cuma 2 detik, take-nya sampai 4 jam. Gimana sih? Oh iya, berarti belajar ini dari yang bikin juga ya? Ini yang bikin kerja nggak lama. Mungkin karena aku background-nya saya kan bukan orang film. Saya cuma hobi doang di sini gitu. Saya punya background lain di medical yang mungkin kerjanya lebih taktis, lebih sistematis gitu ya. Gitu. Jadi mungkin dari situ sih. Jadi saya coba terapin di sini supaya ayo dong kita kerja harus efektif gitu. Waktu tuh jangan kebuang gitu. Kalau untuk proses readingnya berapa lama Kak kemarin? Udah tadi Gading jawab 3 hari. Oh 3 hari. Nah, 3 kali doang kita reading. 3 kali. Terus untuk lokasi syutingnya itu di satu tempat atau di beberapa tempat Kak? Kita cuma syuting di Lamandau doang tuh, di satu rumah ya.
Terus ada beberapa scene yang memang suasananya harus beda. Kita take nggak jauh dari situ, kira-kira cuma sekitar 15 menit, 10 menit lah dari situ di daerah Pakubuwono. Jadi emang 2 lokasi itu doang. Tapi mostly semuanya kita take di Lamandau, di rumah Lamandau. Berarti seefektif mungkin ya Kak ya diusahakan ya. Betul, betul. Oh, iya. Syutingnya kapan Kak kalau boleh tahu, bulan apa? Waduh, kapan ya Ding ya? Setahun yang lalu ya? Exactly setahun yang lalu. Udah tahun yang lalu. Ya. Kak Tompi sama Kak Gading udah final preview atau belum? Udah dong. Oh, udah. Udah dong. Tanggal 13 ya, nggak sabar banget. Nanti tayang buat ya. Tanggal 13 adalah nunggu komentar orang-orang. Oh, oke. Tayangnya di platform bioskop online ya, Kak ya? Bioskop online, yes. Oke. Tanggapannya Saya Kakak berdua? Saya udah kirim voucher tiket buat Roy Marten dan istrinya untuk melihat kelakuan anaknya. Semoga tidak apa-apa ya, Kak ya. Aman. Aman ya. Tanggapannya Kakak sendiri setelah final preview gimana, Kak? Oh ya puas kalau Puas saya. sekali ya. Iya, memang ya gimana ya? Ya pasti puas. Cuman kepuasan itu akan kebayar begitu orang-orang nyaksiin dan mendengar respon dari mereka gitu. Kalau kita yang bikin mah kita pasti suka. Kalau untuk Kak Tompi, filmnya udah jadi nih pas di final preview gimana Kak? Menurut saya ini salah satu ini menjadi karya saya terbaik sejauh ini. Oke, syukurlah. Lega banget ya pasti Kak. Wah, lega kayak orang udah lama nggak pup terus tiba-tiba pup gitu. Oke. Baiklah. Ini kan filmnya ini ditayangkan terbatas. Itu boleh tahu nggak maksud dari ditayangkan terbatas tuh gimana Kak? Nah, di posternya saya lihat ada tayang terbatas gitu. Kita hanya akan menayangkan ini dengan bioskop online secara eksklusif untuk premiernya aja. Oh iya. Setelah itu langsung saya akan tutup aksesnya. Ya udah, that's it gitu. Kita lihat nanti apakah nanti kita akan tayang di bioskop, apakah kita akan tayang dengan OTT lain atau dengan bentuk kerjasama lain, kita lihat. Oh, untuk berapa hari Kak itu Kak berarti? Rasanya 3-7 hari sih pembicaraan terakhir saya dengar gitu. Kalau ini kan film ini diputarnya secara digital ya Kak ya. Kakak takut nggak kalau misalnya ada yang membajak atau gimana gitu? Kan ini biar aja banget. Yang bajak juga, biar aja yang bajak masuk neraka pasti. Ntar minta ampun nggak kita ampunin, biarin aja. Berarti nggak support ya Kak ya kalau misalnya dibajak ya filmnya ya Kak ya? Jangan dong. Oke. Kalau untuk Kak Gading sendiri puas ya Kak ya setelah melihat reviewnya? Gak sabar juga nanti bakal nonton lagi nggak kira-kira Kak? Iya dong. Kalau kemarin kan nonton masih terbatas cuman kita doang. Kan pengen ngajak teman-teman yang lain gitu, sahabat-sahabat, pengen tahu respon dari mereka gimana gitu. Dan senangnya orang-orang terdekat udah pada beli semua gitu. Jadi oh iya, syukurlah. Bisa jadi nobar nanti. Kalau untuk tanggapannya orang-orang terdekat Kak Gading gimana sih Kak? Kak Gading memerankan tokoh sebagai Broto yang scene-nya tuh banyak adegan yang seperti itu gitu. Semuanya iri. Oh. Okay. Terutama aku. Karena Ariel Tatum dan Anya Geraldine adalah impian semua orang yang dapat aku. Impian semua laki-laki ya Kak ya? Iya, sebenarnya yang paling beruntung sutradaranya sih, karena kan setiap Gading akan melakukan sesuatu aku contohin dulu. Oh iya. Cuma nggak di record aja. Oh gitu, oke, baiklah. Kalau untuk Kak Tompi sendiri puas gak Kak sama acting dari tokoh-tokoh di film ini? Wah, kalau ada yang bikin saya nggak puas langsung saya ganti hari itu juga. Oh, galak ya? Galak banget sutradara ini. Oh, galak. Misal Gading mainnya nggak bagus, Ding, ganti. Saya panggil Roy Marten langsung. Enggak lah. Jadi kita yang paling sulit dari sebuah project film itu saya rasa adalah yang pertama casting. Casting. Nah, saya dibantu sama Kinoy dalam proses casting.
Terus pertimbangan kita juga matang banget untuk memilih siapa yang akan main, karena memang ada beberapa nama tadi muncul, misalnya kayak kebetulan peran Broto cuma satu nama, Gading, nggak ada nama lain. Tapi peran yang Ariel, peran yang Anya, peran Tika Panggabean, peran Bu Marini, itu ada beberapa nama tadinya. Hingga akhirnya kita putuskan, oke, yang ini yang final gitu. Semua ada pertimbangan sih. Oh ya, kemarin tidak hanya masalah talent, ya konsekuensi dan komitmen itu nomor satu. Oke, kemarin saya sempat baca artikel kalau ternyata dulu pas awal memilih itu Kak Ariel itu mau diperankan sebagai yang pelakornya ini ya Kak Tompi, kalau nggak salah. Betul. Itu gimana Kak? Kok bisa langsung terus jadi nggak berubah? Jadi ya, saya nggak jadi karena waktu Ariel baca sinopsis, dia langsung nelpon saya dengan menggebu-gebu dan bilang, Mas Tom, aku mau main, tapi dia bilang gitu, aku mau jadi istrinya Broto. Oh gitu, langsung malah Kak Ariel sendiri. Terus saya bilang, lo yakin Ril, ini tuh berat loh, perannya berat banget, aku bilang gitu, perannya berat banget, begini gitu. Terus dia yang, justru karena itu gue mau, dan gue komit, gue akan lakuin apapun yang lu suruh. Oh ya. Apa yang membuat Kak Tompi yakin nih kalau Ariel Tatum ini cocok memerankan sebagai Ayu, istrinya Pak Broto? Ya, saya tahu kapasitasnya Ariel. Cuma waktu itu saya nawarin dia sebagai pelakor karena scene-nya nggak terlalu banyak, gitu. Takutnya dia sibuk kan. Gitu. Jadi begitu, tapi ya benar sih. Begitu film ini jadi, terus dengan komposisi Gading, punya istri Ariel, terus punya selingkuhannya Anya, itu udah paling perfect sih. Kalau dibalik malah benar, nggak lebih benar begini. Oh ya, sebelumnya Kak Gading tahu tentang hal ini? Atau... Oh enggak, dia nggak tahu. Oh nggak tahu. Dia nggak tahu. Oh iya. Kak, gimana sih kalau misalnya teman-teman netizen Suara dan halayak mau nonton film ini, gimana caranya, bisa dikasih tahu nggak ke kita? Ya, sekali lagi teman-teman bisa nonton di bioskop online. Silakan teman-teman bisa cek apps-nya atau webnya. Iya, ini karena tayang terbatas, ayo, daripada nanti udah keburu nggak tayang, nyesel, nanti cuma denger-denger dari orang, mendingan langsung aja nonton di bioskop online. Silakan teman-teman juga bisa cek aja, kalau mau tahu update-nya, atau caranya, gimana sih cara belinya, gimana, mungkin ini baru pertama kali, kalian bisa langsung cek aja di Instagramnya Bioskop Online ID, atau juga di Beautiful Pictures. Di situ ada petunjuk-petunjuknya, jadi gampang banget, silakan. Harus banget ya Kak ditonton ya Kak ya? Harus dong, sayang nih kalau nggak ditonton. Oke. Kalau dari Kak Tompi, gimana Kak? Sama idem. Must watch movie. Ini watch movie. Ya benar. Paling harus ditonton tahun 2021 ya Kak pastinya. Iya dong, saya kalau cuma denger dari sampai akhir hayat, sampai meninggal, tonton aja terus ulang. Tapi tayang terbatas Kak, gimana dong? Ntar bisa kita atur dong. Oke. Kalau untuk proses pembuatan naskahnya sendiri dibantu sama siapa Kak? Itu Darto. Berarti Kak Tompi sama naskah Darto. Kak Darto ya? Berapa lama Kak menggodok naskahnya sampai bisa menjadi film yang sangat luar biasa kayak gini? Cepet ya, saya kalau kerja sama Darto tuh cepet sih. Darto kayak 1-2 bulan udah kelar kok dia, cepet. 1-2 bulan udah kelar. Cepet. Kalau untuk dia tinggal diginiin jadi kalau Darto tuh video call terus gini-giniin, duit cepet. Ayo duit. Langsung semangat ya Kak ya? Iya, padahal duitnya bohongan, orang belum dibayar tuh sekarang. Di film ini ada yang berbeda dengan film konvensional sih. Jadi di film ini semua pemain itu berinvestasi. Yes. Oh iya, bisa dijelaskan. Jadi pemain itu tidak dibayar di depan, mereka dibayar sebagai share dari pemilik film ini. Oh. Gitu. Jadi film ini milik kita bersama. Gitu. Saya juga nggak dibayar, Gading nggak dibayar, semua nggak dibayar, tapi semua dihitung sesuai dengan market price-nya mereka. Gitu. Jadi kita punya kerjasama dengan satu kantor notaris yang mereka
membantu membuat semuanya tuh di atas kertas hitam di atas putih. Oke. Gitu. Jadi Gading berapa angkanya, Anya berapa, Ariel berapa, semua dihitung, saya berapa, semua berapa. Nah itu nanti dipersentasekan terhadap total cost. Itu menjadi share-nya dia. Jadi 50 tahun lagi film ini masih diputar dan masih jadi duit gitu ya. Ya anak cucunya Gading akan kebagian. Kan Gadingnya udah nggak ada ya. Berarti putus gitu ya Kak ya? Iya. Kenapa? Nggak beli putus gitu ya? Enggak dong. Oh enggak. Nggak beli putus gitu ya? Nah, kasihan kalau beli putus ya. Kasihan, saya ngelihat fenomena di dunia film kan begitu tuh. Rata-rata beli putus, ya udah filmnya jadi duit ya pemainnya nggak udah selesai gitu, nggak kebagian apa-apa lagi gitu, sayang kan. Oh ya berarti ini sangat-sangat Jadi seharusnya menguntungkan film pemain. itu, kalau menurut saya seharusnya film itu menjadi propertinya si pemain gitu. Jadi value-nya terus-menerus berkembang gitu. Udah saatnya orang Indonesia itu menghargai pemain film, musisi gitu. Kan di negara kita nggak bisa nih mau minjem kredit bank jaminannya film. Oh iya sih bener. Ya kan, padahal tuh jadi duit gede loh. Mau minjem kredit bank jaminannya lagu, nggak bisa. Gitu, cuma dihitung dari ada stok tabungan berapa, sanggup bayar nggak kan gitu. Oh iya, padahal itu aset kita, besar banget. Ya, saya pengennya ini sebenarnya obrolan saya sama Glenn dari zaman dulu. Kita pengen banget mengencourage negara ini supaya pelan-pelan lebih menghargai seniman dan dalam hal ini musisi dan filmmaker dalam artian kebijakan-kebijakan gitu. Kalau sebatas menghargai salam hormat, senyum-senyum doang udah. Setiap ada apa-apa pasti musisi dihubungin, artis dihubungin, bintang film dihubungin, di endorse gitu untuk menyampaikan public speakingnya gitu. Tapi itu aja kan nggak cukup gitu. Kalau untuk Kak Gading sendiri gimana sih Kak rasanya bekerja sama dengan Kak Tompi yang luar biasa sangat memperhatikan pemain-pemainnya ini? Oh iya seneng lah, maksudnya ini adalah udah bahasan dari zaman papa gitu kan, filmnya banyak, tapi misalnya kayak sekarang deh, tiap Lebaran film Warkop diputer lagi, tapi keluarganya kan nggak dapat apa-apa gitu kan. Mungkin kalau royalti di teman-teman musisi mungkin lebih jelas gitu, tapi kalau di teman-teman pemain film tuh mereka benar-benar nggak dapat apa-apa. Jadi ini adalah suatu gebrakan yang mudah-mudahan yaitu membuat semua filmmaker dari produser, sutradara ke pemain semua jadi makin kompak gitu. Sebenarnya di musik pun baru-baru ini aja loh, Ding. Iya, baru-baru ini musisi ya. Iya, kalau kayak zamannya Chrisye, zamannya musisi-musisi zaman dulu kan beli putus. Jadi label bayarin, kasih rumah, zaman dulu ya, kasih rumah, kasih mobil, dibayarnya begitu dulu, kasih duit cash gitu. Udah begitu lagu itu meledak, wah itu zaman-zaman setahu aku ya, zaman Panji Ponda, Rito Harahap, Obi Mesa, zaman-zaman dulu lah. Itu kebanyakan mereka sistemnya beli putus gitu. Dan baru pelan-pelan mulai ke arah royalti gitu. Baru kalau sekarang lebih enak, rata-rata musisi itu menjadi produser buat dirinya sendiri gitu. Jadi emang duitnya udah nggak kemana-mana ke dia semua gitu. Oh ya, karena ada fenomena musik indie itu ya Kak ya mungkin ya? Ya salah satunya, tapi prinsipnya itu yang kita pengen, kalau nggak tahu ya, saya sih pengennya mengencourage teman-teman untuk ke arah sana. Tapi ide ini pun nggak serta-merta bisa diterima sama semua pelaku industri di film juga gitu, karena masih banyak yang mungkin nyaman dengan cara lama, masih banyak mungkin yang belum tahu caranya gimana gitu, masih banyak yang nggak berani menanggung resiko rugi gitu. Kan kalau paling gampangnya, kalau kita ini kita berpikir dengan frame investasi ya, paling gampang kalau menjadi Gading nih, ada tawaran film, ya udah lo bayar gue berapa di depan, kerjaan gue beres, ya udah ya, that's it kan gitu. Tapi perkara duit itu ntar nggak jadi apa, baru berasa tuh nanti 5 tahun lagi tiba-tiba film ini meledak, terus diputar di semuanya, udah lo nggak kebagian apa-apa. Dan di sana itu bayangin, lo dulu sanggup syuting film 5 tahun lagi belum tentu, ya kan? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, kalau karya yang lo udah bikin tidak menjadi intellectual property buat lo, selesai, you're done aja. Gitu. Itu kenapa? Itu yang saya coba provoke teman-teman. Ayo dong, lo harus udah mulai mikirin
nggak, jangan nama saya doang, sama siapapun gitu. Sama siapapun pemain utama tuh you should ask your royalty gitu. Oke, mau pakai sistem split, ada sebagian dibayar di depan, sisanya royalty. Itu a very good choice karena akan berlangsung seumur hidup. Karena film itu ya, walaupun lihat ya, film Warkop itu semuanya ada loh di YouTube. Ada, di YouTube tuh ada semuanya. Tapi TV tetap tayang kan? Dan TV tayang bayar. Bayarnya nggak murah loh itu. Nah itu kan jadi duit gitu. Cuma Warkopnya kebagian enggak. Apakah salah? Enggak salah. Karena zaman dulu kesepakatan dua belah pihaknya demikian gitu. Kita kan harus menghormati agreement ya. Cuma kan agreement ini kan sesuatu yang bukan nggak saklek, itu bisa diubah kebiasaannya. Nah gitu. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk menjadi entrepreneur gitu. Bidangnya mau musisi, mau penyanyi, mau bintang film, mau director, semuanya lah, semua aspek DOP gitu. Kira-kira demikian. Sangat inspiratif sekali ya Kak Tompi ya. Semoga nanti ke depannya sistem Kak Tompi ini bisa diberlakukan biar nanti pemainnya juga untung. Nggak yang rugi kalau misalnya filmnya meledak tapi pemainnya cuma dapat bayaran di depan aja. Tentunya sayang banget kan ya. Kalau misalnya untuk Kak Gading sendiri, apa sih Kak yang membuat film Selesai ini membedakan dari film-film lain, berbeda dari film-film lain? Ya beda karena kita yang bikin. Ya beda karena film ini tadi udah kita bilang film ini real banget gitu. Ini film yang dibikin skripnya nggak ngada-ngada gitu. Ini memang bisa terjadi dan mungkin dekat banget sama kita. Ini dialognya nggak ngada-ngada, adegan mesranya juga nggak semata-mata dibikin murahan, nggak. Ini benar-benar semuanya real banget. Jadi makanya begitu nonton pasti anjing. Kalau nggak kena sendiri, kalau nggak anjing ini teman gue nih kayak gitu. Jadi mudah-mudahan pas nonton ini ya jadinya berkaca lah masing-masing penonton. Oke. Kalau untuk Kak Tompi gimana Kak? Apa yang membuat film Selesai ini berbeda dari film-film lain? Ya beda lah, saya yang ngerjain, gimana sih? Mantap Kak. Kalau untuk dari Kak Tompi sendiri, ayo dong ajak netizensuara.com dan halayak nonton film ini, caranya gimana sih Kak? Lihat di mana? Gue cuma bisa saranin lo pada nonton deh. Ini film bakal surprising banget harusnya ya, dan ngebuka apa namanya cara pandang kita. So you should watch. Ini film menghibur, lucu, menurut gue sih lucu banget ya. Terus ada bagian harunya, ada bagian sedihnya, ada bagian kerasnya, ada bagian yang menggairahkannya. Oh, Oke Kak, thank you banget ya Kak atas waktunya di hari Minggu ini. Thank you sama-sama. Meluangkan waktunya untuk ditanya-tanya sama saya. Sukses terus Kak filmnya Kak, ditunggu banget untuk tanggal 13 Agustus ya. Amin. Di platform bioskop online ya Kak ya. Yes. Oke, thank you ya Kak ya. Jaga you. Kesehatan, tetap Sama-sama. prokes ya Kak ya. Thank you. Thank you ya Kak Tompi, Kak Gading. Happy Sunday. Happy Sunday Kak. Thank you ya. Nah, tadi wawancaranya bikin penasaran banget gak sih? Nah, makanya langsung aja ya beli tiket film Selesai yang bakal tayang 13 Agustus di platform bioskoponline.com. Pokoknya film ini wajib banget kalian tonton. Oke? Sampai ketemu lagi ya. Bye!